Assalamualaikum. Ini udah pada hadir. Waalaikumsalam Ibu. Udah ya. Yuk. Sekarang kita mulai ya pembelajaran. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kalian pada sehat? Alhamdulillah. Ibu sebentar ya, Alhamdulillah. kameranya belum diiniin. Si jaringannya agak Iya, jelek. iya. Apa? Iya, sok. Mati. Tapi ini ya harus dinyalain. Yuk. Sebelumnya Ibu mau ngabsen dulu ya? Atau ini sambil nunggu yang lain? Sambil nunggu yang lain aja dulu. Ya deh, ya nggak apa-apa. Yuk. Nah, nanti kita absen di akhir ya. Hari ini kita akan belajar materi fikih tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Di sini submaterinya ada pengertian sedekah, kedua hukum dan dalil sedekah, tiga rukun sedekah, empat manfaat sedekah. Oke, udah siap ya? Itu alat tulisnya udah disiapin belum? Nah, Halo, udah ya? Oke, ini nih yang Udah, Bu. pertama. Ya, sedekah berasal dari bahasa Arab sodakotun, yang berarti memberikan, sedangkan menurut istilah, sedekah atau sodakoh adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menurut pengertian di sini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang yang bisa kita sebut kurang mampu dan dia benar-benar membutuhkan. Dan bisa disebut sedekah kalau misalkan memang dia tuh berniat memberi semata-mata hanya karena Allah. Kalau misalkan emang dia ada syarat, misalkan Saadah memberi ke Sulis, misalkan, karena emang Sulisnya juga ngasih sebelumnya, jadi emang gak ada niat karena Allah, berarti itu udah dibilangnya kayak hanya membalas gitu, bukan emang benar-benar sedekah ikhlas sebelumnya gitu ya. Jadi memang sedekah itu tidak ada syaratnya kecuali apa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nih, yang selanjutnya hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Di sini ada yang tahu apa itu sunnah muakkad? Enggak, Ibu. Saya, sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dianjurkan. Walaupun itu sunnah, tapi tetap kita harus berusaha untuk melaksanakannya karena itu ada sifat mendekati wajib gitu. Nih, selanjutnya sedekah bisa menjadi wajib apabila ada orang yang membutuhkan dan jika tidak diberi akan mengancam keselamatannya. Sedekah bisa menjadi haram apabila orang yang bersedekah mengetahui barang yang akan disedekahkan akan digunakan untuk kejahatan dan maksiat. Jadi hukum sedekah itu kan emang awalnya sunnah muakkad, tapi bisa menjadi wajib. Gimana kalau misalkan nih, ibu punya air, ya punya air di kampung ibu, yang punya air itu cuma misalkan keluarga ibu aja, ya. Terus ada tetangga yang nggak punya air. Terus kalau misalkan dia nggak minum, dia bisa terancam nyawanya. Nah itu sedekah itu memberikan kita itu udah hukumnya wajib, bukan sunnah muakkad lagi gitu. Paham ya? Paham. Paham, Ibu. Itu yang ya kasih. Itu yang lainnya ya. Ayo semangat. Ya, kita kan bentar lagi mau ujian. Sama ngerti juga itu buat kita, bukan buat ibu. Jadi harus semangat ya. Nah, terus yang ini yang bisa jadi haram. Bagaimana? Bisa menjadi haram apabila orang yang bersedekah mengetahui barang yang akan disedekahkan akan digunakan untuk kejahatan. Jadi kalau misalnya tuh mempunyai apa tuh namanya kayak senjata tajam, misalkan pisau ya, misalkan pisau.
Terus kita tuh berniat mau memberikan ke orang yang misalkan dia tuh kelihatannya membutuhkan. Contohnya kayak petani kan membutuhkan pisau. Tapi di sisi lain kita juga tahu pisau itu bakalan di apa ya? Intinya bakalan dipakai buat kejahatan gitu. Nanti itu udah sedekahnya haram karena kita ternyata mengetahui ada apa tuh namanya ada niat buruk dari orang yang akan kita beri, berarti itu niatnya apa tuh namanya hukumnya jadi haram gitu. Paham ya? Oke. Selanjutnya rukun sedekah dan syaratnya. Di sini ada 4. Yang pertama, orang yang memberi. Syaratnya, orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan atau membelanjakan harta. Gitu. Jadi rukun sedekah itu di sini ada orang yang memberi ya, ada orang yang memberinya. Yang kedua, orang yang diberi. Selain ada orang memberi, pastinya kalau misalkan kita mau bersedekah harus ada orang yang diberinya. Maksudnya harus ada orang yang memang benar-benar membutuhkan itu. Yang ketiga, akad. Nah, di sini ada akad. Akad itu ada ijab dan qabul. Apa itu ijab dan qabul? Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian gitu. Jadi ijab kayak apa tuh namanya? Kayak misalkan ibu memberi ya atau misalkan eh Dede memberi ya. Dede memberi misalkan memberi uang. Katakan aja apa kalimat yang misalkan emang apa tuh namanya? Kalimat bahwa kita itu emang benar-benar ikhlas memberi gitu ya tanpa bilang ikhlas maksudnya emang kita mau memberi terus si orangnya bilang si orang yang diberinya apa tuh emang menyatakan juga dia misalkan kayak berterima kasih gitu ke orang yang memberi itu udah disebut qabul. Terus yang terakhir ada barang yang diberikan gitu. Nih, di sini Ibu ulang ya, rukun sedekah itu ada 4. Yang pertama, ingat-ingat, yang pertama orang yang memberi, yang kedua orang yang diberi, yang ketiga ijab, akad maksudnya akad. Akad itu apa? Ijab dan qabul, dan terakhir ada barang yang diberi gitu. Ya. Nah, terus ini terakhir nih, ada manfaat sedekah. Sini yang pertama dapat membantu meringankan beban orang lain. Ya, dapat membantu meringankan beban orang lain. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Itu sudah jelas ya. Yang ketiga, sebagai obat penyakit dan akan dilapangkan rezekinya. Ya. Terakhir, dapat meredam murka Allah Subhanahu wa taala dan menolak bencana, juga menambah umur. Tuh, itu terakhir tempat sedekah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Ya, kalau misalkan nggak ada, Ibu mau tanya ya. Nih, Ibu mau tanya ke tak ada. Tak ada. Tadi kan Ibu nyebutin ya. Ada rukun sedekah. Coba sebutkan apa aja rukun sedekah. Rukun sedekah yang pertama orang yang memberi, yang kedua Betul. orang yang diberi, yang ketiga akad atau ijab dan qabul, yang keempat barang yang diberikan, Ibu. Ya, betul. Betul, bagus ya. Harus kayak gitu. Harus mencermati apa yang disampaikan. Gitu. Terus yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau misalkan tidak, Ibu mau mengabsen ya. Oke. Dani Ramdhani. Dani Ramdhani gak ada kemana? Gak tahu Ibu, gak hadir. Gak tahu. Dede.
Sakit katanya Ibu. Dedek, Saadah kemana temennya? Sakit Ibu. Oh sakit ya. Saadah hadir ya. Terus Ahmad Fajar juga hadir. Oke. Mungkin untuk pertemuan sekarang sampai sini dulu karena kebetulan Ibu juga mempunyai kesibukan. Ini di rumah ada kesibukan. Mohon maaf karena mungkin ini juga waktunya udah selesai. Jadi untuk pembahasan selanjutnya maksudnya untuk judul yang selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Iya Ibu, baik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.